Yani ya Allah ya Allah ya Allah. Marayus. Ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Maulana Maulana Maulana. Kalau lanang Maulana. Marah no sini no. Makasih. Marah. No ini galak nanya nyau. Ustaz Riyadi mana? Saya ada anak kawin. Syukran. Maling ilmu. Korupsi, maling. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, bismillah. Ya ini mainkan bismillah. Bismillah. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته خصوصا لمؤلفي هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ محمد بن إدريس الشافعي وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي والشيخ محمد جنيد البغدادي ولكافة العلماء العاملين الشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأسرتنا وأهلينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء وأنت أعلم بأسمائهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي أنعم على أوليائه بالمحبة وزهدهم في الدنيا فلم يرغبوا في مثقال حبة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف ربه وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل من نصح الخلق ونبه صلى الله عليه وعلى آله ومن اختصهم بالصحبة. قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال أيضا في آيات أخرى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أو هكذا كما قال. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين جماعة صلاة maghrib isya jamaah tetap Masjid
Majelis Tafsir Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, yang insyaallah seluruh kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita sejenak antara maghrib dan isya, waktun zahabiyun, disebut dengan waktu keemasan. Antara maghrib dan isya ini waktu keemasan. Mudah-mudahan akan mengantarkan kita untuk mudah melangkah menuju pintu surga, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi yang pernah kita sampaikan, kita dengarkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang duduknya tenang, langkah kakinya menuju pengajian, majelis ta'lim, majelis zikir, langkah kakinya itu akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju pintu surga. Nah, ini yang kita harapkan ini. Mudah-mudahan kita tidak katik kesulitan dalam menghadapi apa yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat itu. Pertemuan kita kemarin membahas tentang aqsamul ibadah, yaitu jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh manusia ini sesuai dengan ayat firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia, jin, malaikat dan makhluk Allah yang lain kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan pengabdian ibadah sesuai dengan makhluk itu. Malaikat ibadahnya lah sudah ditentukan, kita ini ibadahnya lah sudah ditentukan. Apa ibadah yang ditentukan oleh Allah bagi kita manusia ini? Melaksanakan yang wajib, melakukan yang itu yang disebut dengan hukum mahdho. Mahdho itu yang wajib, ghairu mahdho yang sunnah. Contoh, sholat wajib, sholat sunat, puasa wajib, puasa sunat, zakat wajib, sedekah sunat, haji wajib, umroh sunat. Nah, itulah ini yang kita gawikan ini nah, ya. Jadi tidak kata lain yang itulah. Ada lagi pembagiannya itu ibadah kepada Allah dan ibadah kepada manusia. Nah, itu yang dua jalur komunikasi itu, hablum minallahi wa hablum minan nas. Hablum minallah itulah ibadah ritual, hablum minan nas pergaulan kita inilah. Cuman anehnya ini penilaian Allah itu, kalau ibadah kepada Allah biasa, tapi kalau kita ibadah dengan manusia itu luar biasa. Jadi penilaian Allah itu tergantung dengan kita ini, dengan manusia. Hablum minan nasnya ini, ma ra'ahun nasu hasanan fahuwa indallahi hasanun. Kalau kita hidup di satu tempat, keluarga, di RT, di mana baik, uang tu nilai kita baik, maka penilaian Allah itu baik. Nah, ya, kalau lingkungan kita ini nilai kita baik, umpamanya kita ini galak ngabul ke hajat, galak nolong, umpamanya dia. Nah, manusia itu nilai kita ini baik, maka penilaian Allah baik. Tapi kalau kita ini dinilai oleh lingkungan tetangga kita ini kurang bagus, maka penilaian Allah juga kurang bagus. Walaupun kita ibadah. Nah itu ya. Oh, nak mati ketekunnya kita ini, tapi kalau tetangga mati tidak pernah datang. Tetangga ngundang kita tidak pernah hadir. Itu namanya penilaian manusia jahat, maka penilaian Allah juga jahat. Hablum minallah dan hablum
minan nas. Nah, kemarin kita sampaikan ini salah satu di antara ibadah itu adalah berdasarkan takut kepada Allah. Bagus tak kalau kita ini takut? Bagus. Nah, dia kalau kita ini ada perasaan takut, kita ini takut umpamanya takut amal ibadah kita ini tidak diterima. Nah, itu boleh, bagus itu ya. Karena apa? Karena kita takut amal kita ini tidak ikhlas. Makanya kita ini setiap sholat itu menurut madhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah itu ditekankan untuk membaca usolli. Walaupun usolli itu tidak wajib. Iya, yang wajib itu adalah niat. Nah, cuman apa? Cuman kita ini nak melatih supaya kita ini ikhlas lillah. Makanya lillahnya itu 2 kali. Lillahi ta'ala usalli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Supaya tumbuh karena Allah. Nah, takut supaya amal kita ini tidak diterima. Boleh, tak apa-apa. Takut lagi, takut kehilangan. Takut dirampok wong. Si Syahrini itu selesai. Dia rumahnya Seko, rumahnya siapa-siapa. Ada rumah janda sih kok, napa Urbah? Kan janda? Wih, setuju nian kalau kamu nih. Kalau aku nyebut ke janda ini. Iya. Nah, itu takut macam itu takut masalah duniawi. Nah, itu ya, takut kehilangan jabatan, takut dipecat dan lain sebagainya. Nah, ini takut kepada Allah ini artinya takut kalau amal kita ini tidak diterima. Ya, makanya harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wong yang takut ini menempati urutan yang kedua. Yang takut ini dia. Yang pertama ar-raja. Ar-raja itu artinya penuh dengan pengharapan. Ngarep ya. Itu bagus. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Itu pengharapan. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga dan amal-amal yang memasukkan kami ke surga. Itu namanya pengharapan namanya ya. Sama halnya dengan kita bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Namanya pengharapan. Tak apa-apa ya. Sama halnya dengan kita berdagang, berbisnis, jualan. Berdagang dengan modal sekian, harapan kita supaya untung. Tak apa-apa, normal namanya ya. Paling tidak kita balik modal. Kalau balik modal itu laneman itulah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang berdagang tak kita turut, pasti tak kita turut. Nabi itu muka rasio. Ini dasar. Nah, sewet berapa? Aku ngembeknya dengan Siti Khadijah sekian. Ujinya aku ngembeknya Siti Khadijah itu 25 rial. Kalau kamu nak beli 25 rial, lajulah. Nah, kalau nak lebih, alhamdulillah. Ini cara berdagang Nabi. Iya, dibukanya modalnya itu, dibukanya. Mana ada yang itu? Itu kan rahasia dapur kita itu. Embeannya sekian, nyualnya harus lebih supaya kita dapat untung. Nah, tapi dengan yang itu banyak uang yang beli dengan Nabi. Ngapa? Karena kejujuran Nabi itu jujur Nabi. Di samping Nabi dewek ngelayani pembeli itu ramah. Ramah nian wongnya itu ya. Nabi kita itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nabi kita itu layyinul qalbi. Galak tersenyum. Makanya kalau kita buka warung, buka usaha, carilah pegawai yang galak nyengir. Iya. Jangan cemberut terus. Makanya ada istilah apa namanya? Bunga meja.
Buka meja. Nah, iyalah itu nah. Iyo. Yang nyago warung wakyeng. Katuwo umpamanya. Galak merenggut pula. Oh jangan dibaca nih. Iya, anu galak nak beli di situ. Apalagi kalau yang nunggu warung itu batuk-batuk pula. Iya, itu ya. Nah, itu namanya pengharapan. Nah, di sini al-khauf. Al-khauf itu artinya takut. Yang paling hebat itu adalah ar-ridha. Ar-ridha itu artinya mahabbah, kecintaan. Itulah yang galak kita dengar di bulan Ramadan. Bulan Maulid ini ada rasa kecintaan kita ni nah, ya. Itu yang nak nolong kita ini kage. Cinta dikit baik kita ini dengan Nabi, dikit baik ya. Tak pula lah nak hebat-hebat nian, dikit baik. Yang kita wujudkan dengan apa ini? Dengan sholawat, dengan segala macam. Itulah nolong kita itu kage. Dikit baik itu ya. Mana cara cinta Nabi? Itu banyak sholawat dan ngamal ke apa yang jadi kebiasaan Nabi itu baik. Tidak galo-galonyo. Mana galo-galonyo udah pacak gitu nih. Nah itu ya. Karena apa? Karena Nabi kita itu insanun kamil. Nah yang kita bahas ini adalah cara ibadah takut kepada Allah. Pijakannya, dalilnya adalah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man khafa. Fa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah. Takut dalam hari ini, pertama takut amalnya tidak diterima, yang kedua takut itu semakin dekat kepada Allah, ya, dengan amal ibadah yang kita gawe setiap hari ini. Nah. Fa amma man khafa maqama. Khafa ini artinya takut, merasa Allah itu nyingok kita. Ya, merasa Allah itu nyingok kita sebagaimana yang telah dialami oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia Nabi Allah Yusuf itu waktu terjebak di kamarnya bicik Julaiha, terjebak di kamar, dia langsung dikunci oleh bicik itu. Mamano dia takut. Manusiawinya adalah dia tuh senang dengan Julaiha itu. Tapi rasa takutnya itu melebihi rasa senang. Nah, itu ya. Makanya derajat Nabi Allah Yusuf itu luar biasa tingginya di mata Allah. Oh, kalau dia dalilnya tuh. Sabar, Mang. Sabar. Nah, diingat ke ini, bukan hafal Quran ini nih. Julaiha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Ya. Ini juga kalau kita nak ngendak ke gadis atau jando, maco ini nak. Iya, maco ini. Oh, gancang itu. Cuman ada lagi tambahannya. Nah, tambahannya itu di rumah itu. Iya. Tidak kalau-galonya disampai ke ilmu ni, oi. Mahal ini. Iya. Ada gula kopinya. Walaqad hammat bihi. Nah, di dulu ke ayat ini Walaqad hammat bihi. Dan Siti Zulaiha itu lebih dulu naksir bihi Yusuf. Wa hamma biha. Baru yang kedua Nabi Yusuf itu juga senang dengan Zulaiha. Nah, jadi manusiawinya itu kita ini galak nyengok wong yang belakang-belakang tuh. Kalau umpamanya kita berjalan, mana baik ya, tak jengok belagak, kita melengos, tak normal memang itu. Nah iyo, Nabi Yusuf lagi galak. Padahal Nabi Yusuf belagaklah Nabi Yusuf daripada Zulaiha. Jadi kesimpulannya itu hawa nafsu betina itu lebih besar dibandingkan dengan hawa nafsu lanang. Oh iya. Ya ini memang luar biasa ini.
Bangsa masih muda jadi fotografer ini. Iya, ngeditnya bagus ini. Nah, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a, seandainya laula an ra'a, seandainya Nabi Yusuf itu tidak terjenguk tanda-tanda kebesaran Allah, burhana rabbih, ayat-ayat Allah, niscaya terjadi itu. Cuman karena itu dia berlari. Nah, berlari itu dicengkem oleh biji itu dari belakang. Nah, lagi koyak belakangnya itu. Nah, yang itulah jadi fitnah. Mak itu koyak, laki masuk. Itulah cerita dalam surah Yusuf itu. Nah, itu ya. Diadili ini, tahu-tahu diadili oleh wong, ternyata memang salah nih Sulaiha. Baju itu koyak dari belakang. Kalau dari depan berarti Nabi Yusuf yang berkendak. Nah, mak itu. Cuman yang namanya penguasa nak kalah, masih nak masuk penjara itulah. Koyak baju tu baik. Penjaranya berapa? 8 tahun. Bayangkan dia. Ini ujian Nabi Allah Yusuf. Luar biasa ini. Nah, ini kesimpulannya. Karena apa? Karena Nabi Yusuf takut. Nah, ngawikan itu. Nah, itulah juga yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhillah illa dhilluh. Ada beberapa jenis manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Tak kata perlindungan yang lain kecuali perlindungan Allah. Siapa? Warajulun, seseorang diajak oleh wong gadis, diajak berzina tapi dia nolak, sempat